Tambah lagi bang. Kau udah makan? Nggak bisa ngelawan kan? Lagi segitu. Halo teman-teman online-nya Mama Yona, selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Hai kalian para ibu muda yang memiliki anak usia di bawah 5 tahun, ketika anak kalian membuang air besar ataupun pipis di celana, apa sih yang biasanya ibu-ibu lakukan? Apakah akan memarahi anak tersebut, mencubitnya, atau hanya memberitahunya biasa saja gitu bun? Kasih tahu kalau nah ini tuh salah, besok jangan diulangi lagi ya pipis di celana, buang air besar di celana. Kalau mau pipis atau buang air besar di celana, sebaiknya bilang dulu nak sama mama, nanti mama anterin ke toilet. Kira-kira ibu-ibu penontonnya Mama Yona ini termasuk yang mana nih? Ketika memperlakukan anaknya yang buang air kecil ataupun air besar di celana. Nah kenapa nih Mon? Mama Yona kok malah ngomongin anak yang buang air di dalam celana? Karena Mon, ada sebuah peristiwa di Medan yang mana bocah berusia 4 tahun. Karena bocah tersebut sering buang air besar dan juga air kecil di celana, menyebabkan orang yang merawatnya menjadi sangat geram dan marah sampai tega memukuli balita berusia 4 tahun tersebut Mon, hingga mengalami luka-luka lebam di sekujur tubuhnya. Separah-parahnya orang tua ketika marah kepada anaknya, mungkin paling keras biasanya mencubit atau menjewer telinganya. Biasanya setelah menjewer atau mencubit anaknya tersebut, orang tua biasanya itu akan merasa menyesal. Tapi ini kalau udah sampai membuat anak usia 4 tahun karena buang air di celana sampai matanya lebam-lebam, badannya lebam, bukankah ini sudah termasuk ke dalam ranah pidana? Nah, kisah adik berusia 4 tahun inilah Mon yang akan Mama Yona bahas secara lengkap di video Mama Yona hari ini. Beredar sebuah video seorang anak kecil berusia 4 tahun yang hanya mengenakan kaos atasan oblong berwarna putih yang sedang dikerumuni banyak tetangganya Mon. Bocah cilik tersebut sedang meminta minum kepada tetangganya karena dia sangat kehausan. Nah, bocah cilik tersebut mencuri banyak perhatian dari para tetangganya karena kondisinya kedua matanya biru lebam, dadanya lebam, tangannya lebam, sehingga tetangganya pun menaruh curiga bahwasanya bocah berusia 4 tahun tersebut sudah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pengasuhnya, bukan orang tuanya Mon, tetapi paman dan bibinya. Jadi balita berusia 4 tahun ini baru tinggal selama 3 bulan bersama paman dan bibinya yang berinisial JS berusia 27 tahun dan SE berusia 24 tahun. Nah, kemana sih orang tuanya ini? Kok sampai anaknya ini bisa tinggal bersama paman dan bibinya? Nah, orang tua dari bocah tersebut Mon sedang berada di penjara gara-gara mereka menjadi pengedar narkoba. Akhirnya mau tidak mau paman dan bibinya lah yang harus merawat bocah kecil tersebut. Namun sepertinya amanah yang seharusnya dijaga dengan baik oleh paman dan bibinya ini malah diperlakukan tidak sewajarnya. Terlihat di dalam video tersebut Mon, bocah kecil ini benar-benar sangat kehausan. Karena ketika dia sudah menghabiskan 1 gelas air minumnya, dia meminta minum lagi karena ternyata 1 gelas air minum tidak menghilangkan rasa dahaganya. Berkomentarlah salah satu tetangga yang ada di video tersebut. Kurang lebih komentarnya, kok bisa sih tetangga yang paling dekat tuh nggak mengetahui ini ada anak sampai disiksa kayak gini? Melihat kondisi bocah yang seperti itu, ini bisa banget perlakuan dari paman dan bibinya ini untuk dilaporkan. Menurut tetangga yang rumahnya dekat dengan adik ini Mon, sang adik memang jarang sekali keluar dari rumahnya selama 3 bulan tinggal bersama paman dan bibinya tersebut. Nah, terbongkarnya perlakuan yang diterima oleh bocah tersebut pada hari Kamis 22 Oktober 2020 ini, pamannya pergi ke pasar, sementara bibinya sepertinya sedang ada di belakang rumah. Si bocah keluar rumah ke rumah tetangganya, minta minum itu Mon. Nah, saat bocah ini bisa keluar dari rumahnya inilah Mon, baru ketahuan seperti apa perlakuan yang diterima oleh si bocah malang ini. Mungkin ya, kalau sang paman nggak pergi ke pasar dan bibinya nggak berada di belakang rumah, kekerasan yang diterima oleh bocil ini nggak akan pernah diketahui orang juga. Setelah itu, para tetangga tersebut langsung melaporkan kondisi bocah malang ini kepada kepala desa setempat. Kepala desa pun langsung mengevakuasi bocah tersebut dan membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sangat bangga sekali kepada perbuatan para tetangganya ya, yang tidak menghiraukan begitu saja ketika ada peristiwa seperti itu. Karena kan ada ya, kadang-kadang tetangga yang melihat ada orang mengalami kekerasan itu malah dibiarin. Kayak
nggak mau ikut campur gitu. Tapi ini tetangganya untungnya respect, mau melakukan pelaporan ketika melihat peristiwa yang seperti itu. Nah, ketika dievakuasi oleh kepala desanya ini, si bocah juga ditanyai apakah dia sudah makan. Saat pagi hari ternyata belum, siangnya juga belum makan. Barulah malam hari tersebut dia dikasih makan. Nah, menurut bocah kecil tersebut juga, ternyata selama ini dia juga jarang banget dikasih makan. Makanya tuh jarang gitu, kadang makan, kadang enggak gitu. Setelah itu pelaporan berlanjut ke kepolisian. Pihak kepolisian pun langsung mendatangi rumah dari paman dan bibi bocah tersebut. Saat diminta keterangan kenapa paman dan bibinya ini tega menganiaya ponakannya sendiri, ya gara-gara itu katanya si anak ini sering sekali buang air besar dan juga pipis di celana. Kalau Mama Yuna pikir mungkin faktor ekonomi dan juga beban mengasuh anak yang bukan anaknya sendiri mungkin juga menjadi salah satu faktor ya. Nah, atas perbuatan paman dan bibinya yang menganiaya ponakannya sendiri tersebut, mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka meskipun belum ada penangkapan. Namun kasus ini akan diselidiki lebih mendalam oleh pihak kepolisian. Nah, semoga adik berusia 4 tahun ini segera mendapatkan tempat yang lebih layak untuk dia tinggali dan bisa bertumbuh kembang lebih baik. Dan paman dan bibinya semoga mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya ya, Jadi itu tadi video Mama Yuna hari ini. Kurang lebihnya Mama Yuna mohon maaf. Dan juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Wajib suka dengan video Mama Yuna, jadi klik tombol like, subscribe, aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!